Bab 6971. Setelah membaca surat itu, hati Charlie terasa sakit. Saat itu juga, ia sangat menyesal telah menyembunyikan identitasnya dari Claire sejak awal, yang berujung pada kebohongan yang membutuhkan kebohongan tak terhitung jumlahnya untuk menutupinya. Alih-alih mengakui kebenaran, ia justru berulang kali menutupinya dengan kebohongan. Rasanya seperti sebuah program yang memiliki bug besar. Alih-alih memperbaiki bug itu sendiri, programmer tersebut malah menambahkan banyak kode untuk mengatasinya dan nyaris tidak bisa menjalankan program tersebut. Akibatnya, program yang seharusnya sederhana dan efisien tiba-tiba menjadi kelebihan kode, menjadi semakin membengkak dan tidak stabil. Ketika sebuah program kelebihan kode yang tidak perlu, program tersebut dapat runtuh dari dalam keluar, sepenuhnya. Kesalahan Charlie persis sama. Seandainya ia mengakui segalanya sebelum menikahi Claire, Claire mungkin akan berpikir semua ceritanya hanya bualan belaka. Tetapi setidaknya ia akan memiliki hati nurani yang bersih dan tidak perlu berbohong tanpa henti. Setidaknya, ia seharusnya menceritakan semuanya kepada Claire begitu Tang Sihai menemukannya. Sekalipun Claire tidak mempercayainya, ia memiliki saldo bank dan Tang Sihai, kepala pelayan keluarga Wade, untuk mendukungnya. Meskipun Claire mungkin sulit menerimanya, ia telah jujur padanya, jadi kemungkinan besar ia tidak akan meninggalkannya. Memikirkan hal ini, Charlie tak kuasa menahan tangis. Lalu, ia bergumam pada dirinya sendiri, Tang Sihai. Kepala pelayan Tang. Saat itu, ia berdiri tegak seperti tersambar petir, jantungnya berdebar kencang. Rentetan pertanyaan berkecamuk di benaknya. Pertama, bagaimana Claire bisa tahu identitasnya? Kedua, meskipun Claire tahu identitasnya sebagai tuan muda keluarga Wade, bagaimana mungkin ia tahu perseteruan berdarah yang masih dipendamnya? Ketiga, seseorang yang mengenalnya dengan baik pasti telah menceritakan semuanya kepada Claire. Siapakah orang itu? Apakah Tang Sihai? Dan, terakhir, siapa yang diam-diam mendorong Claire untuk mengambil keputusan dan melanjutkan hidup? Mengapa Tang Sihai, yang telah lama menghilang, tiba-tiba muncul kembali di Australia? Mengapa, secara kebetulan yang aneh, berita tentang serangan Tang Sihai di Australia disampaikan kepadanya melalui Claire? Mengapa Claire langsung pergi begitu ia tiba? Pertanyaan-pertanyaan ini, bagaikan banjir, menyerbu benaknya, mengaduk-aduk pikirannya sekaligus menghanyutkan keraguannya. Sampah yang menyelimuti hatinya, yang tersapu banjir mental ini, segera menampakkan sifat aslinya. Charlie tahu bahwa semua ini pasti telah diatur oleh Tang Sihai. Ia pasti telah mengungkapkan identitasnya kepada Claire. Ia pasti telah menceritakan perseteruan berdarahnya yang mendalam. Ia pasti telah membujuknya untuk meninggalkannya agar ia bisa fokus berurusan dengan perkumpulan Poking. Ia pastilah yang dengan sengaja membiarkan para remaja merampoknya di Australia, menipu Claire agar bekerja sama dan membuatnya tampak tidak disengaja untuk disaksikan. Dan ia pastilah yang, setelah ia berangkat ke Australia, segera mengatur agar Claire dan orang tuanya meninggalkan Jinling, bahkan meninggalkan Tiongkok. Charlie tidak mengerti. Ia tak kuasa menahan geraman. Tang Sihai, Butler Tang, kenapa? Selama beberapa tahun terakhir, aku menghormati kalian seperti ayah, dan kalian mencintaiku seperti anak. Kenapa kalian pergi diam-diam? Seharusnya tidak masalah kalau kalian pergi diam-diam, tapi kenapa kalian membiarkan Claire meninggalkanku? Kenapa? Nanako menyaksikan air mata Charlie mengalir deras di wajahnya, matanya merah, dan wajahnya meringis kesakitan sepanjang video, dan hatinya terasa sakit. Ia cerdas dan telah menebak seluruh cerita. Melihat Charlie kehilangan kendali, ia segera berbicara untuk menghiburnya. Jangan marah, Butler Tang melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Demi kebaikanku sendiri. Charlie tanpa sadar bertanya, demi kebaikanku sendiri, kalian harus memisahkan aku dan istriku. Bagaimana ini bisa dianggap demi kebaikanku sendiri? Nanako berkata lirih, tapi Charlie Jun, kau menghadapi raksasa dengan sejarah ratusan tahun. Analisislah dengan tenang. Bukan hanya keluarga Nona Xiao tidak akan bisa membantumu sama sekali, tetapi mereka juga akan menjadi kelemahanmu dan memberi musuhmu kesempatan untuk mengeksploitasi. Bahkan keluarga kakek nenekmu telah berulang kali berada di tangan musuh.
Jika musuh tahu tentang keberadaan keluarga Nona Xiao di masa depan, bagaimana kau bisa melindungi mereka? Pada titik ini, Nanako berkata dengan sedikit sakit hati, dan Charlie Jun, tidakkah kau pikir keberadaan keluargamu telah sangat memengaruhi kultivasimu? Kau jarang memiliki kesempatan untuk berlatih menyendiri. Ketika ada sesuatu yang penting, kau hanya bisa mencari alasan untuk berkonsultasi dengan Feng Shui sesekali. Sejujurnya, pada tingkat ini, akan sulit bagi Charlie Jun untuk memiliki kemampuan bersaing dengan masyarakat Poshing dalam waktu singkat. Charlie langsung terdiam mendengar ucapan Nanako. Ia bukan orang bodoh, juga bukan orang yang bertindak impulsif. Ia tahu semua yang dikatakan Nanako benar. Jika perkumpulan Poshing berhasil mendapatkan identitas dan informasinya di kemudian hari, keluarga Claire yang beranggotakan 3 orang pasti akan menjadi target terbesar kedua mereka setelah dirinya. Ia juga tahu bahwa situasi keluarga yang istimewa itu telah sangat memengaruhi kultivasinya. Entah itu cincin pemberian Lin Waner atau sidik jari yang muncul di Aurora Nordic, semuanya masih menjadi misteri baginya karena ia belum pernah menemukan waktu untuk benar-benar berkonsentrasi pada retret. Ia memahami kebenarannya, tetapi rasa sakit perpisahan itu nyata. Itulah istrinya yang telah dinikahinya selama 6 tahun. Meskipun mereka belum menjadi suami istri selama 6 tahun pertama, ia baru saja memikirkan hal ini, Charlie semakin patah hati. Ia tercekat dan mendesah, Claire jelas sudah lama ingin meninggalkanku, tapi dia bersikeras merayakan ulang tahunku bersamaku, bahkan menyerahkan diri di hari ulang tahunku. Lagi pula, karena dia tahu identitasku, dia pasti tahu tentang pertunanganku dengan Nanan. Meski begitu, dia tetap menemaniku ke Yanjing untuk menonton konser terakhir Nanan. Dan aku bahkan tidak sempat memberitahunya identitas asliku secara langsung. Charlie tiba-tiba merasa berhutang budi pada Claire. Saat ini, ia hanya punya satu pikiran, yaitu menemukan Claire, mengakui segalanya padanya, dan menceritakan semua rahasianya. Jika Claire mau menerima dirinya yang sebenarnya, mereka pasti akan bersama. Jika Claire tidak bisa memaafkannya dan tidak ingin menyesalinya, ia ingin mendengar jawabannya secara langsung. Tapi bagaimana caranya menemukan Claire? Ia segera menghapus air matanya dan berkata kepada Nanako, "Nanako, tolong hubungi Ruoli untukku. Keluarga He telah melayani keluarga Su selama bertahun-tahun dan sangat berpengalaman. Biarkan dia dan keluarga He membantuku menyelidiki keberadaan Claire. Ayo kita mulai sekarang dan kita harus memanfaatkan setiap menit." Nanako berkata tanpa ragu, "Baiklah, Charlie Jun, aku akan segera memberi tahu Ruoli. Ada lagi yang perlu kau lakukan." Setelah itu, tanpa menunggu Charlie menjawab, ia buru-buru berkata, "Bagaimana kalau aku memindahkan sekelompok ninja dari Jepang?" Meskipun efektivitas tempur mereka tidak sekuat itu, kemampuan mereka untuk melacak dan menemukan bayangan sudah pasti tidak diragukan lagi. Membiarkan mereka datang seharusnya akan sangat membantu. Sejak perkelahian Tokyo, keluarga Ito telah menaklukkan sebagian besar keluarga ninja di Jepang. Para ninja ini telah bersumpah setia kepada keluarga Ito dan siap siaga 24 jam sehari. Charlie pernah berurusan dengan ninja sebelumnya. Seperti yang dikatakan Ito Nanako, meskipun ninja-ninja ini tidak terlalu kuat, mereka memiliki kemampuan pelacakan dan anti-pelacakan yang luar biasa, serta kemampuan penyembunyian yang luar biasa. Meskipun prajurit biasa mungkin lebih kuat daripada ninja, jika seorang ninja bertekad untuk bersembunyi, bahkan prajurit yang jauh lebih unggul kekuatannya pun belum tentu dapat menemukan mereka. Kecuali jika seorang kultivator seperti Charlie dapat menggunakan persepsi spiritual untuk menyembunyikan ninja tersebut. Karena Tang Sihai telah merencanakan ini sejak awal, jalan Claire pastilah rumit dan membingungkan, dan ninja mungkin benar-benar berguna. Maka, ia berterima kasih padanya, "Terima kasih, Nanako. Tolong bersusah payah mengatur ninja-ninja Jepang. Tetapi kau harus menginstruksikan mereka untuk tidak menimbulkan masalah atau masalah lain setelah tiba di Tiongkok. Fokuskan semua perhatian mereka untuk menemukan orang ini." "Tidak masalah, Charlie Jun," kata Nanako cepat. "Kau tidak perlu bersikap sopan kepadaku, Charlie Jun. Bukan hanya ninja." Hanya dengan satu kata dari Charlie, seluruh keluarga Ito, dari atas hingga bawah, akan mematuhi perintahmu.
Charlie tersentuh, tetapi ia tidak hanya terus berterima kasih. Sebaliknya, ia berkata dengan serius, Nanako, karena Claire meninggalkan surat untukku di rumah, yang membuktikan bahwa rute pelariannya dimulai dari rumah, suruh keluarga He segera memulai penyelidikan. Ketika ninja kalian tiba, suruh mereka menemui Ruoli dan untuk sementara waktu mengikuti perintahnya. Charlie sudah lama menyadari kemampuan Ruoli. Di usia semuda itu, ia telah memimpin sejumlah besar ahli keluarga Su di seluruh Jepang untuk membasmi keluarga Matsumoto. Jika bukan karena dia, evakuasi akan berjalan lancar dan misi akan selesai dengan sempurna. Membiarkannya memimpin operasi sama sekali bukan masalah. Nanako tentu saja tidak keberatan dan langsung berkata, tidak masalah, Charlie Jun, aku akan meminta mereka untuk bersiap sekarang dan bergegas ke Tiongkok sebelum gelap. Charlie berkata, terima kasih atas kerja kerasmu, Nanako. Nanako bertanya, kapan Charlie Jun berencana kembali? Charlie berkata, aku ingin kembali secepat mungkin, tapi Butler Tang terakhir terlihat di Australia. Seharusnya dia masih di sana. Aku ingin mencoba menemukannya. Lagi pula, dia adalah mata rantai terpenting. Kalau aku tidak menemukannya, aku tidak akan pernah tahu rahasia apa lagi yang dia miliki. Ketika Kai Naizi mendengar Charlie mengatakan ingin tinggal di Australia, tanpa sadar ia bertanya, Tuan Charlie, jika Anda ingin menemukan Nona Xiao sesegera mungkin, bukankah seharusnya Anda segera kembali ke Tiongkok? Charlie menghela napas, saya sudah terjebak sejak tiba di Australia. Mereka pasti punya struktur organisasi dan rencana aksi yang ketat. Mungkin Claire sudah tidak ada di Tiongkok. Jika saya kembali sekarang, mungkin tidak akan ada bedanya. Tapi saya yakin Tang Sihai adalah dalang di balik semua ini. Dimanapun Claire berada, selama saya menemukannya, saya bisa menemukan Claire. Kai Naizi tiba-tiba tersadar dan berkata, saya mengerti, Tuan Charlie. Saya akan bekerja sama dengan Ruoli sebisa mungkin di Tiongkok. Jangan khawatir. Oke, Charlie kebingungan dan menutup video tanpa berkata apa-apa lagi kepada Kai Naizi. Merasa sedikit dingin di wajahnya, ia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya dan menyadari bahwa ia baru saja menangis. Maka ia segera menyeka air matanya dengan telapak tangannya dan segera mendorong pintu untuk keluar dari mobil. Keluarga Wade tidak memiliki banyak koneksi di Australia, terbatas pada 3 hotel di Melbourne, Sydney, dan Brisbane. Sebagian besar stafnya adalah orang biasa, jadi melacak seseorang seperti Tang Sihai akan sia-sia. Pilihan pertama Charlie adalah detektif Tiongkok, Li Yalin. Keahlian investigasi Li Yalin hampir tak tertandingi. Operasi sebelumnya untuk merelokasi para pembunuh di Maroko telah mengungkapkan bahwa kemampuan anti-deteksinya bahkan lebih kuat daripada kemampuan investigasinya sendiri. Kesimpulan ini berasal dari penanganan Li Yalin yang cermat terhadap semua petunjuk dalam insiden itu, hanya menyisakan sedikit petunjuk pemilik pabrik makanan. Selama pemiliknya tidak mengungkapkan semuanya, tak seorang pun akan pernah tahu bahwa pabrik itu adalah titik transit utama bagi para pembunuh. Namun, Li Yalin secara efektif telah menjerat pemiliknya, menjadikannya seorang dermawan yang merugikan diri sendiri, yang bersedia menyimpan rahasia untuk dirinya sendiri. Meskipun petunjuk dalam kasus ini secara teoritis mungkin ada, petunjuk tersebut praktis tidak ada, dan penyelidikan lebih lanjut akan berujung pada jalan buntu. Ini juga berarti jika Li Yalin menyelidiki kasus ini, ia tidak akan menemukan apapun. Oleh karena itu, Charlie merasa bahwa entah ia menghubungi Tang Sihai atau Claire, ia tetap membutuhkan bantuan Li Yalin. Maka, ia segera membuat grup WeChat dan menambahkan Li Yalin, paman tertuanya, An Chong Kiu, dan paman keduanya, An Kai Feng. Dengan bahasa yang sederhana, Charlie menjelaskan seluruh kejadian kepada grup tersebut, lalu mengirimkan pesan kepada grup tersebut untuk meminta bantuan Li Yalin. Orang pertama yang membalas adalah paman Charlie, An Chong Kiu. Ia berkata dengan raut wajah bingung, Charlie, dari apa yang kau katakan, sepertinya Tang Sihai tidak setia kepada ayahmu selama ini. Seharusnya ia setia kepada orang lain. Kemudian, ia mengirim pesan suara lagi, jika Tang Sihai menjaga dan melindungimu atas perintah ayahmu, maka tugasnya setara dengan seorang menteri tua yang dipercayakan untuk mengasuh anak yatim.
Ia seharusnya berusaha sekuat tenaga untuk melindungimu dan membantumu sepenuh hati setelah kau berhasil naik tahta. Bagaimana mungkin ia tiba-tiba menghilang di saat kau sangat membutuhkannya? Ia tidak hanya menghilang, tetapi juga diam-diam berencana untuk membuat keluarga Xiao meninggalkanmu. Charlie menghela napas, Paman, aku juga berpikir sama denganmu. Pelayan Tang harus setia kepada orang lain. An Chongqiu mendecakkan bibirnya dan berkata, cek-cek. Aneh. Aku kenal dia. Ia sangat setia kepada ayahmu. Ayah dan ibumu sudah meninggal. Kepada siapa lagi ia bisa setia selain padamu? Setia kepada orang lain itu tidak masuk akal. Paman kedua, An Kaifeng, mengirim pesan suara. Ini memang tidak masuk akal. Setahu saya tentang Tang Sihai, dia hanya menerima perintah dari kakak iparnya dan, paling banyak, kakak perempuan tertuanya. Sekarang kakak perempuan tertua dan kakak iparnya sudah tiada, dia pasti menerima perintah dari Charlie. Bagaimana mungkin dia melakukan trik-trik kecil ini di belakang Charlie? Bahkan An Chongqiu dan An Kaifeng, yang paling mengenal An Chengqi, tak berani membayangkan An Chengqi masih hidup saat ini. Bahkan Li Yalin, yang telah memecahkan misteri tak terpecahkan seumur hidupnya, tak menyangka An Chengqi masih hidup saat melihat berita ini. Setelah menganalisis sejenak, ia mengungkapkan pikirannya dan berkata, aku penasaran, apakah Chang Ying tahu bahwa perkumpulan Poking menginginkan nyawanya, jadi ketika ia mengatur urusannya dengan Tang Sihai, ia sudah mengatur semua ini. An Chongqiu berkata, Li Tua, apa yang kau katakan tidak masuk akal. Memang Chang Ying yang mengatur Charlie pergi ke panti asuhan, tetapi jelas bukan Chang Ying yang mengatur Charlie menikahi gadis dari keluarga Xiao. Jadi bagaimana mungkin ia mengaturnya sebelumnya dan membiarkan Tang Sihai membawa pergi istri Charlie tanpa sepengetahuan Charlie? Li Yalin menjelaskan, saya pikir kemungkinan besar dia tidak begitu saja meninggalkan Tang Sihai sebagai menteri untuk dipercayakan kepada Tuan Muda Wade, tetapi memberi Tang Sihai hak-hak tertentu dan membiarkannya membentuk tim secara pribadi. Lagi pula, masalah ini direncanakan dengan cermat dan berkaitan erat, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh segelintir orang. Petik 2. Meskipun filosofi inti tim ini masih berpusat pada membantu Tuan Muda Wade, tindakan spesifiknya semuanya didasarkan pada keinginan subjektif Tang Sihai. Ketika Tang Sihai merasa bahwa gadis keluarga Xiao dan orang tuanya yang tinggal bersama Tuan Muda Wade memang akan memengaruhi rencana balas dendam Tuan Muda Wade, masuk akal baginya untuk mencoba segala cara yang mungkin untuk menjauhkan keluarga Xiao dari Tuan Muda Wade. An Chongqiu dan An Kaifeng sama-sama mengirimkan emoji jempol. An Chongqiu berkata, saya pikir analisis Pak Tua Li paling mendekati kenyataan. An Kaifeng berkata, saya juga mendukung analisis Inspektur Li. Charlie juga merasa bahwa analisis Li Yalin benar. Ayahnya berwawasan jauh ke depan, meninggalkan Tang Sihai dengan misi melindunginya selama 20 tahun, dan mustahil untuk tidak memberinya otonomi. Jadi, Tang Sihai mungkin diam-diam telah membentuk tim yang mematuhi perintahnya selama bertahun-tahun. Ia tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan tim ini kecuali dirinya dan anggota timnya, meskipun ia sendiri tidak menyadarinya. Jadi, dia berkata, Inspektur Li, Butler Tang telah menghilang di Australia, tetapi saya rasa dia seharusnya belum meninggalkan Australia. Saya ingin Anda segera memberikan instruksi kepada model AI dan membiarkannya mencari Butler Tang di sistem jaringan darat. Saya ingin melihat apakah saya dapat menemukan jalur pergerakannya selama periode ini. Karena investasi yang sangat besar, sistem jaringan darat Charlie telah lama tersebar di bandara-bandara besar, dermaga, dan stasiun di seluruh dunia. Mesin penjual otomatis di berbagai negara telah diakuisisi oleh perusahaan cangkang besar keluarga Wade di seluruh dunia. Data pemantauan mesin penjual otomatis diunggah ke server perusahaan pengelola mesin penjual otomatis secara real-time. Saat mencadangkan data di server, data tersebut juga akan disinkronkan dengan model AI. Setiap hari, model AI menerima informasi pemantauan ratusan juta pelancong di seluruh dunia, dan model akan secara otomatis menangkap mesin penjual otomatis. Wajah-wajah yang ditangkap direkam, dan kemudian ratusan juta orang secara otomatis diklasifikasikan berdasarkan fitur wajah yang berbeda. Meskipun tidak mengetahui nama depan dan belakang setiap orang,
Sistem ini mengingat penampilan setiap orang yang dilihatnya dan mengonversi fitur wajah mereka menjadi data. Setiap fitur wajah memiliki basis datanya sendiri. Setiap kali kamera lain menangkap fitur wajah ini dan datanya cocok, informasi yang ditangkap selanjutnya juga akan diklasifikasikan ke dalam basis data fitur wajah tersebut. Dengan cara ini, seluruh gerakan seseorang akan terkontrol secara alami. Misalnya, sistem pertama kali menangkap Zhang San di Bandara Jinling. Setelah mengenali Zhang San akan ditangkap oleh sistem setiap kali ia muncul di bandara di Yanjing, Tokyo, New York, London, Paris, dan bahkan Afghanistan, dan data selanjutnya akan diagregasi secara otomatis. Ini akan merekam pergerakan Zhang San. Dengan miliaran orang di seluruh dunia, daya komputasi dan ruang penyimpanan yang dibutuhkan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses informasi sebesar itu akan sangat besar. Untungnya, model AI Charlie memiliki daya komputasi terkuat di dunia, yang memungkinkannya mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis informasi sesuka hati. Miliaran informasi penumpang direkam oleh model AI. Meskipun informasi banyak orang mungkin hanya disimpan dan tidak pernah diakses, jika diperlukan, petunjuk akan ditemukan. Kecuali, tentu saja, dia tidak pernah menggunakan transportasi umum. Yang mengejutkan Charlie, model AI tidak menemukan informasi yang cocok dengan Tang Xihai. Namun, Charlie yakin bahwa semua bandara Australia memiliki mesin penjual otomatis sendiri. Ini berarti Tang Xihai tidak pernah menggunakan transportasi umum. Charlie merasakan gelombang kepanikan, tidak pernah membayangkan Tang Xihai memiliki kemampuan yang tak terduga. Dia telah memasuki Australia tanpa meninggalkan catatan identitasnya, dan bahkan tanpa video dirinya sendiri. Ia pernah menggunakan identitas palsu untuk bepergian ke negara lain sebelumnya, tetapi dalam kebanyakan kasus, ia harus melewati bea cukai dengan pesawat. Begitu ia naik pesawat dan berjalan melewati terminal, mustahil untuk tidak meninggalkan informasi visual. Selain itu, beberapa mesin penjual otomatis ditempatkan secara strategis di pos pemeriksaan bea cukai dan keamanan bandara. Setiap orang yang memasuki area ini harus melepas topi dan masker, dan informasi wajah mereka pasti akan dikumpulkan. Model AI tersebut tidak memiliki informasi tentang Tang Xihai, membuktikan bahwa ia pasti tidak meninggalkan terminal bandara. Li Yalin langsung merasakan kesulitan. Ia bertanya kepada Charlie, "Tuan Wade, apakah Nyonya Wade baru-baru ini pergi ke luar negeri?" "Baru-baru ini," Charlie berkata, "terakhir kali kita pergi ke luar negeri adalah ketika kita pergi ke Maladewa bersama-sama sekitar festival musim semi." Li Yalin bertanya lagi, "Lalu apakah Anda berpisah ketika pergi ke Maladewa? Atau lebih tepatnya, mungkinkah Tang Xihai diam-diam bertemu Nyonya Wade di Maladewa?" "Tidak mungkin," Charlie berkata, "Claire dan aku tak terpisahkan saat itu, dan juga terjadi serangan tentara bayaran di pulau itu. Mustahil bagi Butler Tang untuk berada di pulau itu." Setelah itu, Charlie bertanya lagi, "Mengapa Inspektur Li menanyakan hal ini?" Li Yalin berkata, "Pertama-tama, saya pribadi berpikir bahwa karena dia berhasil membujuk Nyonya Wade untuk membuat keputusan penting meninggalkan Tuan Wade, dia pasti telah bertemu dengan Nyonya Wade, dan itu pasti di tempat yang sangat aman dan pribadi. Dia berdiskusi secara mendalam dengan Nyonya Wade menggunakan akal sehat dan emosi. Jika tidak, dia tidak akan mampu membujuk Nyonya Wade. Kedua, jika Nyonya Wade baru saja bepergian ke luar negeri sekali, dan kali ini ia bersama Tuan Muda Wade sepanjang waktu, maka itu membuktikan bahwa konseling tatap muka Tang Xihai kepada Nyonya Wade tidak terjadi di luar negeri, melainkan di Tiongkok. Mengingat Tang Xihai baru saja menghilang lagi di Australia, ini menunjukkan dua kemungkinan. Pertama, Tang Xihai belum meninggalkan Tiongkok sejak kepergiannya sebelumnya. Kedua, ia sudah meninggalkan Tiongkok ketika menghilang, tetapi diam-diam kembali ke Tiongkok untuk membujuk Nyonya Wade. Apapun kebenarannya, ini menunjukkan bahwa Tang Xihai tampaknya jauh lebih berkuasa daripada yang kita bayangkan. Karena, sejak sistem jaringan darat kita terbentuk, kita belum pernah mendapatkan informasi apapun tentangnya. Jika ini kasus pertama, maka ia sepenuhnya menyembunyikan keberadaannya ketika meninggalkan Tiongkok ke Australia kali ini. Jika ini kasus kedua,
maka ia sepenuhnya menyembunyikan keberadaannya ketika pertama kali meninggalkan Tiongkok ke negara yang tidak diketahui. Kedua kalinya ia kembali ke Tiongkok dari negara yang tidak diketahui itu, dan ketiga kalinya ia pergi dari Tiongkok ke Australia. Selain itu, mari kita bicara tentang keluarga Nyonya Wade. Jika dia bisa membawa orang-orang seperti Nyonya Wade dan keluarganya, yang jelas-jelas telah meninggalkan jejak kehidupan mereka, keluar dari Tiongkok tanpa jejak, itu sungguh tak terbayangkan. Petik 2. Untuk memiliki kemampuan seperti itu, pasti ada kekuatan pendukung yang sangat besar dan kuat yang memberikan kemudahan dalam segala hal. Kekuatan pendukung ini mungkin bahkan lebih kuat dari yang kita bayangkan, bahkan lebih kuat dari kita. An Chong Kiu menyela, apakah itu terlalu dibesar-besarkan, Pak Tuali? Saat ini, industri Charlie, dikombinasikan dengan industri keluarga Wade dan An, tidak berani disebut yang terbaik di dunia, tetapi seharusnya hanya kalah dari Poking Society dan keluarga Rothschild. Tang Sihai hanyalah pengurus keluarga Wade. Bagaimana mungkin dia lebih kuat dari kita? Li Yalin berkata, Chong Kiu, ini seperti melihat permen karet yang baru dikunyah di bulan. Saat kita melihatnya, kita tidak bisa membayangkan orang bodoh mana yang begitu tidak berbudaya sampai berlari ke bulan untuk memuntahkan permen karet. Yang harus kita pikirkan adalah organisasi macam apa yang mampu mengirim orang ke bulan, dan juga mampu membiarkan orang mengunyah dan memuntahkan permen karet di lingkungan vakum ultra tinggi bulan. Ini terlalu mengerikan. Petik 2. Dari apa yang saya lihat, saya pribadi merasa bahwa kekuatan di balik Tang Sihai bukan lagi sesuatu yang bisa digambarkan sebagai sebuah tim, melainkan sebuah kekaisaran.